Di video sebelumnya, Lin dan Arne mengumpulkan semua pelayan untuk mengungkap siapa pembunuh si ayah di antara mereka. Lin dites kemampuannya oleh Arne untuk mengungkap siapa pembunuhnya, dan Arne menunjuk Elise adalah pembunuh si ayah. Lalu apakah Lin bisa mengungkap bukti bahwa Elise adalah tersangkanya, atau Lin bisa menyangkal tuduhan Arne tersebut dan mencari tersangka lain? Maka dari itu, mari kita langsung botakin saja. Ya, pertama mereka akan membahas alibi para pelayan sesuai yang dilakukan para pelayan itu saat terjadi pembunuhan. Malam itu tepat pada jam 12 kurang 10 menit sebelum si ayah memanggil Lin yang berkeliaran di rumah hanya dua pelayan. Pergerakan mereka terlihat oleh Jise lewat cermin, jadi tidak akan ada yang bisa berbohong. Saat itu Diana keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar tamu di lantai 2. Di waktu yang sama Kai menaiki tangga untuk menemui Diana di kamar tamu. Dan sosok yang dilihat Hans di luar saat itu adalah Kai. Menurut informasi dari Jise, Kai tidak masuk ke rumah dari kamar tamu. Dan saat itu Elise terlihat berjalan dari dapur ke kamar si ayah untuk memberikan air. Namun karena si ayah tidak mau, sebelum sampai ke kamar, Elise balik lagi dan menuangkan air yang dibawanya ke vas bunga yang tidak sengaja dipecahkannya. Bersamaan dengan itu, saat Lin akan ke kamar ayahnya, dia mendengar Elise memecahkan vas bunga dan gelas. Tapi Lin tetap melanjutkan menuju kamar si ayah, dan saat berada di kamar si ayah, Lin diserang dari belakang. Sementara Elise saat itu membersihkan vas dan pecahan gelas lalu pergi ke gudang untuk mencari penggantinya. Sekitar waktu yang sama, Gordon keluar dari kamar menemui Haynes. Sebelum bertemu Haynes, Gordon bertemu dengan Bran di ruang makan yang tampak terkejut melihatnya. Tidak lama dari itu, Bran pergi ke kamar si ayah untuk memenuhi panggilannya. Bran memakai kunci cadangan untuk masuk ke kamar si ayah. Di sana Bran melihat Lin sudah terkapar tidak berdaya dan Bran langsung pingsan. Sepengetahuan Arne, Elise masuk ke kamar si ayah dengan alasan hendak memberikan air untuk minum obat. Lalu ketika melihat Lin masuk kamar, Elise langsung menyerang Lin dari belakang menggunakan vas bunga. Setelah itu, Lin mendorong si ayah ke ruang bawah tanah sampai tewas. Bahkan Elise menebas kepala orang lain dengan kampak yang berada di gudang sebelah kamar si ayah. Ya, mayat yang ada di atas diketahui adalah mayat orang lain, sementara mayat si ayah ada di ruang bawah tanah. Setelah menjalankan aksinya, Elise mengunci pintu dari dalam dan kabur ke gudang lewat jalur ventilasi yang hanya bisa dilewati oleh orang yang seukuran dengan Elise. Namun Lin menyangkalnya karena jika Elise kabur lewat ventilasi udara sebelum Lin, pasti debu yang sudah menempuk di ventilasi itu berkurang. Namun kenyataannya ventilasi tersebut dipenuhi lautan debu alias belum pernah dilewati. Dengan kata lain, Elise bukanlah pelakunya. Alhasil, Elise lolos dari tuduhan Arne. Lalu sekarang giliran Lin yang akan mencari pelaku sebenarnya. Pertama yang diinterogasi oleh Lin adalah Haynes. Karena Haynes keluar dari dapur sebelum waktu kejadian untuk pergi ke kamar si ayah. Tapi menurut Arne itu tidak mungkin, karena untuk keluar dari dapur, Haynes harus lewat ruang makan atau halaman belakang. Di ruang makan, Haynes pasti bertemu dengan Bran yang selalu berjaga. Dan jika lewat halaman belakang, Haynes pasti digonggong oleh anjing penjaga. Dan akhirnya Haynes pun lolos dari tuduhan Lin. Sekarang giliran sepasang kekasih Diana dan Kai. Bisa disimpulkan jika mereka berdua itu bersekongkol. Kai saat itu naik ke lantai 2 untuk masuk lewat kamar tamu lantai 2, sedangkan kamar si ayah ada di lantai 3. Kemungkinan Kai menarik tangganya ke lantai 2 lalu melanjutkan memanjat ke lantai 3. Sementara Diana menunggu di lantai 2 kamar tamu membantu Kai menarik tangga yang dibawanya itu. Lebih jelasnya, Kai naik ke atap untuk menuju ke kamar si ayah. Diana menemui si ayah di kamarnya untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu Kai masuk lewat balkon dan mereka melakukan kejahatan itu bersama. Setelah itu Kai membawa kelapa orang lain yang ditebasnya keluar. Sementara Diana mengunci pintu kamar si ayah dengan kunci cadangan. Namun menurut Lin, tuduhan Arne itu mengabaikan satu hal yang penting, di mana Diana tidak mungkin membantu Kai mengangkat tangga karena Diana punya fobia ketinggian yang sangat parah. Jadi tidak mungkin Diana keluar dari ruangan ke balkon.
Nah, karena mereka tidak keluar dari kamar tamu, jadi tidak mungkin mereka yang melakukan pembunuhan itu. Selanjutnya, Lin harus memilih siapa pembunuh ayahnya di antara Brain dan Gordon. Tapi belum juga Lin menunjuknya, Brain sudah bereaksi ketakutan dan bersikap kasar kepada Lin. Gordon yang mencoba melerainya pun dihantam oleh Brain. Dengan terbata-bata, Lin langsung mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Gordon. Namun Lin tidak ada alasan untuk tuduhannya itu yang membuat Brain kembali panik. Lantas Arne menunjukkan darahnya di hadapan Brain yang membuatnya langsung pingsan. Itu artinya mana mungkin Brain adalah pembunuh, melihat darah saja sudah pingsan. Setelah itu Arne menunjukkan sebuah cermin dan mengabaikan semua alibi pelayan di sana. Karena sudah jelas pergerakan mereka terpantau oleh Jise, jadi tidak mungkin bisa bergerak bebas. Arne tahu ada seseorang yang bisa bergerak bebas yang tidak terpantau oleh Jise. Orang tersebut pasti bukan manusia karena bayangannya tidak tampak di dalam cermin. Jadi kesimpulannya, pembunuhan itu mustahil dilakukan oleh manusia manapun yang ada di rumah tersebut. Dengan gugup, Lin menyatakan bahwa Gordon adalah vampir. Jelas saja semuanya langsung terheran. Bahkan Gordon menganggap bahwa candaan Lin itu terlalu keterlaluan. Lantas Arne meminta Gordon untuk bercermin karena hanya vampirlah yang tidak terlihat bayangannya di cermin. Ya, benar saja bayangan Gordon tidak nampak di cermin. Itu artinya Gordon memanglah vampir. Namun Hein masih tidak mengerti karena Heinz dan Gordon sama-sama diserang oleh si pembunuh. Ternyata Arne lah yang menyerang Heinz, namun Arne tidak menyerang Gordon karena kemungkinan Gordon akan pura-pura jadi korban agar tidak dicurigai. Lalu kenapa Gordon yang mengaku tidak pergi ke lantai 3 bisa melihat pas bunga yang pecah oleh Elise? Intinya Gordon adalah si pelaku karena dia bisa kembali ke kamarnya dengan santuy melewati tiap cermin yang terpasang. Ya, akhirnya Gordon mengaku bahwa alasannya membunuh si ayah karena dulu sekitar sebulan yang lalu si ayah membeli sebuah benda dalam lelang pasar gelap. Benda itu adalah jantung milik Natsjehrer, satu-satunya raja vampir yang dilayani Gordon. Saat itu ayah Lin dan Gordon mengumpulkan mayat untuk melakukan ritual Edo Tensei untuk membangkitkan si ibu. Namun sebenarnya tujuan Gordon hanya ingin membangkitkan Natsjehrer daripada si ibu. Gordon juga mengaku bahwa dia bisa mewujudkan keinginan si ayah yang ingin menyatu kembali dengan si ibu, namun sebagai bagian dari tubuh terkutuk Natsjehrer. Jadi itu sebabnya Gordon menggunakan mayat orang lain yang disimpan di kamar si ayah tanpa kelapa, agar semua orang menyangka mayat itu adalah si ayah. Jadi hilangnya tubuh si ayah tidak akan ada orang yang menyadarinya. Ya, di sana Arne juga tahu bahwa Gordon telah menggigit tangan Lin agar bisa mengendalikannya seperti boneka. Karena gelar bangsawan akan membantu memuluskan kembali Natsjehrer berkuasa. Dan hal itu pasti menjadi salah satu alasan Gordon membunuh si ayah. Gordon berniat memanipulasi Lin untuk mengambil alih kediaman keluarga Lin. Tapi Gordon juga tidak menyangka Arne sudah mengambil darah Lin yang membuatnya menjadi vampir. Makanya Lin tidak mau mengikuti perintah Gordon. Dan Gordon juga adalah orang yang menyerang Lin untuk membunuhnya. Karena saat itu Lin mengancam akan melapor kepada Ladusing. Lalu tiba-tiba Danna-sama ga mou doudemo ii fukkatsu sasararete ita no ni. Ya, Gordon akhirnya berubah menjadi sosok vampir. Lalu, tepat di atas genteng, Gordon menyerahkan tubuhnya serta jantungnya kepada Natsjehrer. Ya, si raja vampir itu tampak sangat bahagia karena berhasil terlahir kembali. Sontak dia pun langsung menyerang Arne untuk merebut jantung aslinya. Nah, karena mereka sesama vampir, mereka akan bertarung dengan darah. Darah siapa yang hilang saat duel, darah itu akan menjadi pemilik lawannya.
Natsjehrer berencana akan menghisap habis semua darah Arne dan menjadi Neuntote sendiri. Lantas, Natsjehrer menyerang Arne dengan kecepatan tinggi, melukai tubuhnya sampai darah berceceran. Lalu dengan sangat nekat, Natsjehrer menggunakan banyak darah untuk menggandakan dirinya agar bisa lebih cepat menghabisi Arne. Namun Arne masih bisa menghadapi serangannya tersebut, bahkan mampu menghajar Natsjehrer dengan telak dari jarak yang sangat dekat. Dengan cepat Natsjehrer beregenerasi dan kembali mendaratkan serangannya kepada Arne dengan menggandakan tubuhnya kembali, sehingga apa yang terjadi? Ya, ujung-ujungnya Natsjehrer lah yang terkena tojosan. Dia tidak mengerti kenapa bisa kalah oleh Arne, padahal mereka sama-sama hanya memiliki satu jantung. Lalu tiba-tiba Natsjehrer menggunakan kekuatan darahnya menjadi sosok monster yang sangat mengerikan. Dan apa yang terjadi? Ya, sayangnya sekuat apapun serangan Natsjehrer tetap saja tidak mampu menumbangkan Arne yang sangat cerdik. Bahkan Arne berhasil mendapatkan jantung Natsjehrer kembali. Nah, setelah berhasil mengalahkan Natsjehrer, Arne membawa Lin pergi karena katanya Lin ingin melihat dunia yang baru dikenalnya dalam beberapa hari terakhir. Singkat cerita, subuh pun tiba. Tampaklah rumah Lin sudah hancur. Mereka semua sangat bersedih karena mungkin mereka tidak akan bersama lagi. Dan mereka juga tidak menyangka dengan kejadian semalam. Tampaklah Brad mengambil harta yang masih bisa diselamatkan untuk pesangon. Lalu Brad pergi begitu saja. Di sana Diana meminta maaf pada Lin karena Lin semalam melihat sisi buruk para pelayan. Namun mereka tetap menganggap Lin adalah keluarga. Jadi Diana mengajak Lin untuk tetap bersamanya. Namun Lin menolaknya karena Lin sudah ingin hidup mandiri, berdiri di kaki sendiri. Setelah itu, Lin bertanya kepada Arne apakah sejak awal Lin memang bukan manusia. Karena Lin teringat ucapan Gordon yang mengatakan bahwa Lin pernah diambil darahnya dan bukan manusia lagi. Untuk membuktikannya, Arne mencium darah dari tangan Lin dan ternyata dalam diri Lin tidak ada darah Arne. Padahal beberapa hari yang lalu mereka pernah saling bertukar darah. Arne juga menunjukkan cermin. Faktanya bayangan Lin ada di sana. Itu artinya Lin bukanlah vampir. Selain itu, setiap kali Arne meminum darah Lin membuatnya pulih kembali. Menurut Arne, darah hewan dan spesies lain tidak memberi efek seperti itu. Intinya, Arne menegaskan bahwa Lin adalah manusia baik dulu maupun sekarang. Tapi mau manusia ataupun kangkung, kecambah, genjer atau ember sekalipun, Lin tetaplah Lin. Seperti halnya Arne tetaplah Arne, bukan Agus. Ya, meski banyak hal yang terjadi, kisah Lin tidak berhenti di sana dan Lin kini menjadi asisten Lord Arne. Kehidupannya kini mulai berubah, bertemu banyak orang baru dan menyelidiki banyak kasus baru. Terlihat boneka bulat dan berbulu sedang dicakar-cakar oleh kucing. Kalian tidak akan menyangka ternyata boneka gemoy itu adalah Natsjehrer yang sekarang dipanggil Nats. Ternyata jantungnya dikembalikan ke tubuh Arne, tapi kepribadiannya dipindahkan ke dalam boneka gemoy itu. Nah, karena Nats sobek keluar kapas, Ami langsung membenarkannya dengan cara yang lumayan sadis. Tidak lama dari itu, muncul Sound the Ship bernama Seppi. Dia adalah makhluk embe, bisa terbang dan tugasnya sebagai pengantar surat pos. Dan saat ini Seppi membawa permintaan kasus baru untuk diselesaikan oleh Arne. Ya, di sana Arne kedatangan rombongan ikan berotot, entah ikan emas atau mujair saya tidak tahu. Yang pasti mereka itu membawa seorang putri duyung bernama Yuda.
Di sana Yura ingin mencari tahu kenapa kekasihnya yang bernama Hana mencoba membunuhnya. Yura menjelaskan, suatu malam tepat di malam Jumat Kliwon saat sedang tidur pulas, tiba-tiba Hana menyerangnya. Lalu tanpa berpikir panjang, Yura melawan dan tanpa sengaja malah membunuhnya. Yura menjelaskan bahwa Hana adalah manusia yang diselamatkan Yura saat menenggelamkan diri di laut. Setelah pertemuan itu, mereka saling mencintai satu sama lain. Sebelumnya, pasangan adu kerang itu sama-sama sendiri. Yura terpisah dari rombongannya, sedangkan Hana tidak diketahui kenapa bisa sendiri. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia karena setiap hari bisa bersama. Nah, karena Hana adalah manusia, jadi umurnya lebih pendek. Terlihat Hana sudah menua, sedangkan Yura masih tetap awet muda. Arne berasumsi alasan kenapa Hana waktu itu mencoba membunuh Yura mungkin karena mengincar daging dan darahnya. Menurut Arne, jika manusia memakan daging Putri Duyung, hidup mereka akan abadi. Karena itu banyak manusia yang memburu Putri Duyung. Namun Yura tidak percaya Hana berpikiran seperti itu karena Hana pernah bersumpah mencintainya untuk selamanya. Padahal hidup manusia itu singkat, berbeda dengan hidup Duyung yang jauh lebih lama. Jadi bagaimana mereka bisa hidup bersama selamanya? Kemungkinan besar Hana mencoba membunuh Yura terus diawetkan dan memajang mayatnya itu agar selamanya menjadi milik Hana. Karena terkadang cinta itu bisa menjadi buta. Namun kesimpulan itu dianggap Lin terlalu ngawur. Jika dari awal Hana berniat membunuh Yura, dia sudah punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Nah lalu Yura kembali menceritakan secara detail. Waktu itu dia sedang tidur di gubuk dan secara tiba-tiba Hana datang menyekapnya sambil membawa suntikan. Yura yang berontak membantingnya hingga terpental jauh dan terluka parah. Di samping tubuhnya Hana terlihat sebilah pisau tergeletak. Mungkin pisau itu akan digunakan Hana untuk mengiris Yura. Lantas Arne menanyakan kepada Yura apakah ada hal aneh dari Hana sebelum dia menyerangnya. Yura mengaku belakangan ini dia seperti sedang meneliti sesuatu. Hana melihat peta laut dan bertanya kepada Yura tentang keberadaan Putri Duyung yang lain selain Yura. Namun Yura menjawab tidak tahu. Semenjak jawaban itu terlontar, Hana selalu diam cangutut. Ya, Ami langsung mengambil kesimpulan bahwa Hana berencana membangun harem Putri Duyung. Namun menurut Nats, lebih tepatnya ingin mukbang Putri Duyung. Seketika Yura langsung muntah setelah mendengar kesimpulan dari Ami tersebut. Nah, karena wadahnya kotor, Yura dipindahkan ke dalam gentong. Di sana Lin berjanji akan membersihkan tangki yang dimuntahinya tadi. Yura pun kembali bercerita tentang kebersamaannya dengan Hana, di mana Hana mengajaknya untuk menikah dan bersumpah untuk bersama selamanya. Yura mengaku bahwa sebenarnya dia berbohong soal ingin mengungkap alasan Hana membunuhnya. Karena di hati sanubari yang paling dalam, Yura hanya ingin mendengar bahwa Hana tidak memiliki niat membunuh. Dan ketika ingin mencari tahu faktanya, Yura begitu takut dengan hasilnya jika memang Hana benar-benar ingin membunuh Yura. Dan sebenarnya Yura lebih baik tidak tahu. Namun menurut Lin, meski itu menakutkan, tapi mengetahui apa yang terjadi seharusnya akan memberi Yura ketenangan dan membantu Yura menemukan cara untuk melangkah maju alias move on. Ya, melihat Yura yang pikarunyaun, lantas Lin mendesak Arne untuk segera memecahkan kasusnya karena Lin ingin percaya bahwa Hana memang tulus dengan janjinya. Meski dia bersumpah cinta abadi, dibandingkan dengan Putri Duyung yang abadi, hidup manusia akan berlalu dalam sekejap mata. Pasti rasanya mengerikan mati lebih dulu meninggalkan yang dicintai. Di sana Ami menjelaskan kepada Lin bahwa Putri Duyung itu tidak abadi. Memang hidup mereka itu lebih lama daripada manusia, tapi mereka itu panah. Pernyataan Ami barusan membuat Lin terkejut. Lalu Arne meminta Lin membawa Yura ke sana, dan setelah itu Arne menjelaskan bahwa hipotesis awalnya masih berlaku. Arne mengatakan Hana menyerang Putri Duyung karena dia ingin menjadi abadi, di mana Hana ingin terus hidup bersama Yura, jadi Hana mencoba memakannya. Kemungkinan Hana percaya bahwa Putri Duyung abadi, maka wajar saja jika punya pemikiran seperti itu melihat Yura yang sudah berumur 200 tahun tapi tampak masih muda.
Lalu jarum suntik yang dipakai Hana saat kejadian kemungkinan besar bukan untuk menguras darahnya, karena jarum tersebut bisa juga untuk mengambil darah, meracuni atau meneparkannya agar Yura mati tidak dalam kesakitan. Di akhir hidupnya yang singkat, mungkin Hana takut mati duluan meninggalkan Yura, karena jika Hana mati maka Yura akan sendirian lagi dan kesepian lagi. Jadi Hana memutuskan menggunakan daging Yura untuk menjadi abadi dan terus hidup bersama. Dengan begitu, Yura bisa menepati janjinya tentang cinta abadi dengan pasangan adu kerangnya. Dan akhirnya, Yura tahu alasan atas tindakan yang dilakukan oleh Hana. Nah, setelah puas mendengarkan semua yang dijelaskan Arne, Yura pun pulang dalam keadaan perasaan yang sangat lega. Di sisi lain, tampaklah Hana yang sudah menjadi nenek-nenek bangkit kembali dari kubur dan dia tampak bingung dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Yos, gitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Ya seru lah ya, masa enggak ya? Pokoknya mah jangan disekain mulu, kali-kali anime kayak gini ya bro ya. Iya bang. Pokoknya mah anime apapun lanjut bang. Makanya pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.